saya, tolong penjarakan saya. Tetapi satu hal Pak, kalau dugaan saya manipulasi data ini banyak, permainan mafia COVID ini banyak Pak. Ini sungguh biadab sekali kata. Merugikan masyarakat, memanfaatkan di masa pandemi yang serba sulit. Penduduk Indonesia banyak yang susah karena wabah ini, tapi dimanfaatkan oleh mafia ini. Hukum berat-berat. Audit. Kalau memang ini tidak terbukti juga saya, perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Kapolri, dan Bapak-bapak pejabat instansi terkait mengenai pandemi COVID-19. Semua sektor yang mengurusi masalah wabah pandemi COVID ini, ya, wabil khususnya untuk Satgas COVID-19 yang terhormat, dan tidak lupa untuk kami memberikan bela sungkawa sedalam-dalamnya dan rasa hormat kami, rasa terima kasih kami terhadap pejuang-pejuang kesehatan yang sudah gugur untuk berjuang menolong warga negara Indonesia yang telah diserang wabah ini, yaitu pandemik di COVID-19 ini. Banyak sekali nakes dokter yang meninggal, ya, yang berjuang untuk menyelamatkan banyak sekali. Saya sangat bersungkawa sekali dan mengucapkan terima kasih untuk para pejuang-pejuang nakes. Mudah-mudahan pejuang-pejuang tersebut berada di sisi Allah, di surga Allah, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak lupa saya menyambung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Presiden, Bapak pejabat terkait masalah pandemi, jadi khususnya untuk Satgas COVID dan dinas kesehatan terkait, nakes dan lain sebagainya, yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pemberantasan, mensosialisasikan melawan adanya pandemi ini. Tetap kita sebagai masyarakat, saya pribadi juga ikut mensosialisasikan untuk masyarakat Indonesia mengikuti prokes protokol kesehatan. Pertama begini Pak, saya mau cerita sedikit sebelum saya menantang Anda untuk melakukan sesuatu, tentu dengan konsekuensi. Tentu kita semua mengikuti prokes protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk jaga jarak, untuk pakai masker, sering mencuci tangan, dan sebagainya sesuai dengan himbauan pemerintah. Di sini saya sedikit untuk Bapak pemerintah, untuk Bapak pejabat yang terkait mengenai pandemi COVID ini, sedikit saya kulas mulai dari kasus, Pak. Kasus COVID pertanggal sekarang ini bulan Juni, Pak. Juni tanggal berapa ini? Tanggal 8 atau 9 ya, kurang lebih. Ya, ini 8 atau 9 ini. Tapi ini bulan Juni 2021, tanggal 8 atau 9 ya. Maaf saya lupa. Ya sekitar ini. Ya. Di bulan Juni 2021 kasus COVID ini catatan kurang lebih di angka 2.380 sekian jiwa kasusnya, kasus COVID. Sedangkan yang sembuh Pak, Bu, ya,
1.970 sekian kurang lebih. Ini yang sembuh, sedangkan yang meninggal ini ada 62.908 sekian Bapak pejabat terkait masalah COVID ini. Supaya ada semuanya sedikit luangan waktu untuk mendengarkan. Saya punya tantangan buat Anda, untuk Bapak Presiden, untuk pemerintah, Polri, terkait pandemi COVID. Saya punya tantangan. Ini saya mulai awal, saya bicarakan ini dulu mengenai dari kasus 2,3 juta sekian kasus COVID sampai yang sembuh 1,9 juta sekian yang sembuh, sehingga sampai data yang terakhir, data yang meninggal ini sekitar 62.900 sekian data yang meninggal karena COVID. Terus saya penasaran Pak, fenomena-fenomena di masyarakat ini sangat banyak sekali, isu, bahkan saya melihat berita segala macam di televisi maupun di media sosial, banyak kasus-kasus tentang COVID. Ada yang nggak meninggal karena nggak COVID, di-COVID-kan. Ada yang sakit bukan karena COVID, di-COVID-kan. Ini banyak sekali Pak, makanya saya sedikit buka, bahkan saya merasa penasaran ini, dugaan-dugaan saya pribadi, akhirnya saya tuangkan dengan saya searching. Saya mencari tahu, mulai dari data statistik pendudukan yang meninggal, saya perbandingkan. Ini contoh Pak, 2018 ya, ini data statistik pendudukan mencatat kematian selama di 2018 ini jumlah penduduk yang banyaknya sebanyak 265 juta ya. Kematian di tahun 2018 ini ada 1.700.000 sekian juta, 1.700.000 sekian juta kurang lebih Pak. Karena ini kita menggunakan statistik kependudukan, data dari searching itu saya buka-buka, saya pelajari dari Dukcapil, dari ini saya pelajari pelan-pelan saya pelajari. Dan ini kalau di 2018 tingkat kematian ini ada 1.700.000 sekian jiwa yang meninggal penduduk Indonesia. Kalau saya bikin rata-rata, saya bagi 12 Pak, saya bagi 12, ini saya bagi 12 biar simpel. Saya tidak mengatakan ini yang saya bicarakan adalah pas datanya, tidak, tetapi ini analisis saya pribadi. Kalau ini 1.700.000 sekian jiwa yang meninggal penduduk Indonesia, dibagi 12 bulan Pak, ini ketemunya 143.000 sekian Pak setiap bulan yang meninggal penduduk Indonesia. Lalu saya bandingkan dengan data statistik kependudukan mencatat kematian selama 4 bulan terakhir, mulai bulan November 2020 ya, di masa-masa di masa-masa pandemi ini Pak. Dimulai dari November 2020 hingga Februari 2021 ini sebanyak 355.000 sekian jiwa yang meninggal kurang lebihnya. Lalu saya bagi selama 4 bulan itu Pak, rata-rata itu ketemunya 88.000 kurang lebih. Nah analisisnya, kok saya kadang-kadang berpikir ini COVID ini sangat menakutkan Pak, bikin cemas masyarakat. Ini fakta Pak, orang yang tidak sakit cemas gara-gara ambulan Pak. Ya Allah, ambulan di mana-mana, yang namanya orang sakit COVID, orang banyak. Enggak, berita ini juga fakta, banyak sekali orang yang karena demam panas datang ke rumah sakit, periksa hasilnya COVID. Ini orang akhirnya mencekam dari suara ke suara, mencekam, sangat menakutkan Pak. Apalagi dengan himbauan, apalagi sekarang ada PPK yang kita taati semua tentunya Pak, himbauan pemerintah. Sangat menakutkan sekali, Masya Allah. Lalu Pak, perbandingannya yang tadi itu di 2018 saja dengan penduduk 2.265 juta kurang lebih, kematiannya itu ada 1,7 juta, sedangkan kalau dibagi rata-rata analisisnya adalah 143.000 setiap bulan penduduk Indonesia itu yang meninggal. Kok di 2020 mulai terhitung dari November 2020 sampai dengan Februari 2021 sudah di pandemik ini, tingkat kematiannya itu saya searching, saya pelajari, ini
88.000 Pak per bulan. Totalnya itu 4 bulan terakhir ini ada 355. Jadi sama-sama saya ambil Pak. Di sini ketemunya 88.000 rata-rata tingkat kematian Indonesia Pak, penduduk Indonesia. Sedangkan 2018 kok bisa nggak ada virus corona ini kok 143.000. Yang terakhir Pak, saya sampaikan ini adalah tantangan saya. Jadi tantangan saya pribadi, rasa penasaran saya, rasa kepedulian saya Pak, Bapak pejabat yang terkait mengenai COVID, dan khusus Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya di sini yang terakhir ingin menyampaikan, apakah betul kasus dari COVID ini ada 2 juta sekian, 2.300.000 sekian kurang lebih per tanggal sekarang di bulan Juni 2021, yang sembuh 1,97 juta, sedangkan yang meninggal ini ada 62.908 sekian kurang lebih, yang meninggal 62.900 sekian kurang lebih. Pak, saya punya tantangan buat Bapak pejabat terkait masalah pandemik ini, masalah COVID-19 ini. Pak, lakukan audit Pak mengenai angka ini, lakukan audit. Karena kenapa ini sumbernya audit Pak? Kenapa saya harus meminta, saya sebagai masyarakat apa ya disebutnya, saya mengutarakan dugaan ini agar pemerintah audit Pak, audit. Ini biaya, karena ada keterkaitan biaya yang sangat besar sekali Pak. Sekian ribu triliun Pak, kalau tidak salah itu Bu Sri itu pernah menyampaikan sekitar 4.000 triliun tagihan yang dilunasi untuk urusan COVID ini. Itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar 4.000 kurang lebih triliun gitu Pak. Masya Allah, ini uang yang sangat besar sekali yang berpotensi jadi bancaan. Karena ini ada keterkaitan dengan dana yang sangat besar sekali Pak, sekian triliun Pak. Atas kecintaan pemerintah terhadap rakyatnya untuk menanggulangi wabah ini, supaya masyarakat nggak panik, rakyat nggak panik. Tetapi Pak, dugaan kami di sini, kecurigaan kami di sini dengan fenomena-fenomena ini sangat seperti ada permainan yang sangat besar, raksasa yang sangat besar, mafia-mafia di COVID ini memanfaatkan bancaan dana yang sangat besar ini Pak. Maka dari itu, untuk Bapak-Bapak pejabat terkait COVID-19 yang mempunyai wewenang, lebih khususnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden yang saya cintai, Pak, izinkanlah saya memberikan masukan untuk audit. Data ini audit Pak. Contoh yang tadi Pak yang saya bicarakan, ada kasus 2.300.000 sekian kasus audit Pak. Apakah betul sembuh ada 1.900.000 sekian yang sembuh audit Pak. Yang meninggal ada 62.900 sekian yang meninggal karena COVID audit Pak. Apakah betul meninggal karena COVID atau tidak? Audit Pak. Yang terakhir Pak, ini tantangan saya khusus buat Bapak pemerintah pejabat terkait COVID-19. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pejuang-pejuang nakes, orang dinas kesehatan, para dokter, para pejuang yang sudah gugur untuk ikut berjuang menyelamatkan nyawa warga masyarakat Indonesia yang terkena virus ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini mencoreng ketika ini dimanipulasi, ketika ini banyak mafia yang mempermainkan, yang memanipulasi data hanya untuk anggaran. Masya Allah. Maka izinkan Pak, apa yang tadi saya utarakan Pak, audit Pak. Kalau memang pemerintah, ini tantangan saya Pak, tantang saya untuk ikut membantu mengaudit Pak. Saya tidak perlu dibayar, tidak apa-apa, rela supaya ini tidak menjadi pertanyaan, ini tidak menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia yang seolah-olah ini membuat citra buruk rezim sekarang ini yang sudah melakukan menurut saya adalah sangat
baik sekali, tetapi akibat oknum-oknum berdebah ini, oknum-oknum biadab ini, kalau memang dugaan ini betul, ini sangat mencoreng marwah rezim sekarang, pemerintah sekarang, lembaga terkait dan ikut andil dalam menyelesaikan wabah ini, COVID-19 ini. Tantangan saya adalah, Pak, kalau Bapak ingin melibatkan saya untuk audit, saya tidak membutuhkan apapun, tidak minta untuk dibayar, Pak. Libatkan saya untuk menjadi relawan audit, Pak, audit. Kalau memang ini betul, data ini betul, tidak salah, Pak, penjarakan saya, Pak. Penjarakan saya, tolong penjarakan saya. Tetapi satu hal, Pak, kalau dugaan saya manipulasi data ini banyak, permainan mafia COVID ini banyak, Pak, ini sungguh biadab sekali karena merugikan masyarakat, memanfaatkan di masa pandemik yang serba sulit. Penduduk Indonesia banyak yang susah karena wabah ini, tapi dimanfaatkan oleh mafia ini. Tolong dihukum seberat-berat. Tantangan saya, Pak, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri, tolong disikapi, Pak, mafia ini, Pak, mafia ini. Penjarakan saya kalau memang ini data real betul, tetapi izinkan saya mengajukan untuk menjadi relawan mengaudit data-data ini. Saya akan membuktikan kecurangan dari manipulasi data ini. Itu, Pak, tantangan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar permintaan saya, keinginan saya yang mungkin saja ini mewakili bagian masyarakat Indonesia yang memang di bawah, yang hanya berserah, misalnya sabar, tetapi banyak sekali kasak kusuk mafia ini seperti tidak ada tindakan. Mudah-mudahan permintaan saya untuk saya dipenjarakan ini, ketika analisis dugaan saya salah, penjarakan saya, Pak. Minta saya yang minta, Pak, penjarakan saya. Tetapi izinkan saya sebelum saya dipenjara, libatkan saya untuk mengaudit ini, membantu pemerintah, Pak. Saya tidak perlu dibayar, Pak. Tolong realisasikan permintaan saya. Ini demi negaraku yang tercinta, demi pemerintahan yang saya banggakan, yang saya hormati, yang sudah ikut membantu untuk negara tercinta kita ini, membangun negara ini, sehingga sampai ikut memberantas bagaimana mencari solusi tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden, Bapak pejabat terkait COVID-19, Satgas COVID ini bisa menjadi sedikit masukan. Lakukan audit tentang itu aja, Pak, yang paling penting. Audit. Kalau memang ini tidak terbukti dugaan saya, penjarakan saya. Ini tantangan saya. Terima kasih buat semuanya, masyarakat Indonesia. Saya berpesan tetap ikuti aturan yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Prokesnya diikuti semua. Ini untuk keselamatan Anda, untuk menghindari dari wabah virus ini, yaitu virus corona, COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan kesehatan dari Allah, tetap diselamatkan dari ujian ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, cepat sirna dari dunia, wabil khusus untuk Indonesia yang kita cintai, di negara kita. Mudah-mudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya berdiri, mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden, pejabat terkait Satgas COVID di pejabat pusat, ya, tentu saya berharap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.